ketika ada orang yang mengingatkan, terus apa alasan untuk membenci, mencaci, memaki, memusuhi, dan bahkan akhirnya meninggalkan? Ya silakan saja. Nah, dari situ dapat kita ambil bahwa manusia ketika diberikan peringatan, apabila hilang darinya konsep kematian, maka manusia akan merasa apa? Akan merasa kepentingan hidupnya yang sementara ini terganggu. Itu sebenarnya membuat orang menolak nasihat. Jadi kalau kita kaji ya secara sejarah, kenapa Abu Jahal marah kepada Nabi? Kenapa Abu Lahab? Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu, benci kepada Rasul? Tak lebih adalah karena kepentingan hidup mereka yang sementara ini merasa terganggu. Itu penyebabnya. Nah, saya mengajak kita semua, kalau ada peringatan dan nasihat dari siapapun, coba kesampingkan dahulu kepentingan hidup sementara, kedepankan dahulu kepentingan hidup setelah mati. Timbang dengan itu. Jadi kalau ada orang memberikan nasihat kepada kita, coba kesampingkan sementara dahulu kepentingan hidup. Kalau itu akan dipakai, jangan letakkan itu yang pertama. Yang perlu untuk dipertimbangkan awal adalah kepentingan hidup setelah mati. Nah, disitulah baru bisa kita menerima nasihat dan tuntunan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang Yahudi Madinah yang berucap dengan ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang makhluk, yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kenapa keras hati mereka itu. Dan pada ayat sebelumnya dikatakan oleh Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in kadzdzabuka, ayat 184 itu. Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Artinya apa? Bahwa mereka yang menolak engkau, yang mendustakan engkau Muhammad, tidak keluar dari jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang terdahulu yang sama dengan mereka. Jadi itu bukan jalan baru, bukan cara baru, cara lama yang tetap mereka masih tempuh cara itu. Nah, tidak berguna bagi mereka penjelasan, bukti, kitab sekalipun. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang mengingat mati. Bukan orang yang tahu hakikat atau menyadari hakikat bahwa kehidupan mereka itu tidaklah abadi dan akan ada pertanggungjawaban setelah kematian. Nah, dari sinilah ulama berkesimpulan, salah satu penyebab kerasnya hati adalah hilangnya rasa
bahwa hidup ini akan berhadapan dengan maut. Nah, kalau lama-lama itu singgah di dalam kalbu, hidup dunia, 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 tidak hadir akhirat, dan tidak hadir kematian yang memisahkan antara manusia dengan dunia ini, apa yang akan muncul akibatnya dalam kalbu itu? Qaswah. Nah, dan ini yang terjadi pada Bani Israel. Ingat kisah Al-Baqarah, kisah sapi betina yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dicari oleh Bani Israel melalui nabinya Rasulnya Musa alaihissalam. Dan dengan itu dihidupkan oleh Allah orang yang mati. Wa qulna duribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sudah ada di hadapan mereka peristiwa yang menjadi bukti akan kebenaran bahwa hidup dan kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Tapi apa yang terjadi? Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian keras hati kamu setelah peristiwa itu, padahal sudah di hadapan mata. Nah, kenapa? Karena mereka mencampakkan akal sehingga menjadi orang yang bodoh, tidak mempergunakan nalar. Makanya dalam hadis Abdullah bin Umar tadi dikatakan akramun nas wa aqyasuhum, manusia yang paling mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqyasuhum, yang paling cerdas. Siapa? Ketika ditanya Rasulullah tentang itu, jawaban Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum lahu isti'dada. Aktsaruhum adalah yang paling banyak mengingat mati, wa ashadduhum, dan yang paling dahsyat dalam mempersiapkan diri menghadapinya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah juga dalam lafaz lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqa wa aqyasuhum aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada ulaikal aqyas. Orang-orang beriman yang paling afdal adalah orang-orang yang paling baik, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling cerdas dari orang-orang yang beriman adalah yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri. Ulaikal aqyas, itulah orang-orang yang cerdas. Jadi kita dapat pelajaran dari ayat ini bagaimana memanage hati kita, menatanya. Kalau sulit dia menerima nasihat dan kebenaran, berarti apa yang sedang bersarang di dalamnya adalah kecintaan kepada hidup yang sementara ini, sehingga melupakan hidup yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak dikekalkan. Yang dikekalkan apa nanti? Akhirat. Karena itu siapa saja yang berada di dunia ini akan fana. Kullu man 'alaiha fan. Dan yang akan dikekalkan oleh Allah adalah kehidupan setelah kematian.